Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Oke, aku ingin membacakan untuk seorang sosok. Sosok di sini yang jelas-jelas menerima kamu apa adanya. Bagaimanakah gambaran sosok seseorang di sini yang akan menerima kamu apa adanya? Aku perlu peringatkan bahwa untuk pembacaan ini sifatnya general reading. Jadi please, saran kritik dan lain-lain pakai bahasa yang baik gitu loh. Jangan baper ya. Jika terlalu banyak baper dan terlalu banyak serius, hari kamu akan banyak penuh netting gitu. Jadi untuk menyikapi apapun yang kukatakan di sini harus dengan lapang dada, dengerin aja. Saran kritik silakan DM langsung ke Instagram aku @mela.morgan. Oke? Aku akan menerima semua saran kritik asal itu mendukung. Bukan judging, bukan marah-marah ya. Oke. Di sini aku akan membukakan siapa sih sosok orang yang benar-benar tulus dengan kamu ya. Energi yang paling dekat aku akan ambil. Ada climb, oke. Aku harus pakai buka petunjuk sih karena ini kartunya baru. Oh, ada stars, ada cloud. Oke, aku bisa tahu, aku bisa paham, langsung terkoneksi. Seseorang yang menerima kamu adanya adalah seseorang yang sedang berusaha memanjat sebuah harapan, memanjat sebuah cita-cita, berusaha keluar dari namanya awan gelap ya. Dan di sini orangnya optimis, penuh dengan optimis. Aku tidak bilang langkah hidupnya ini sedang baik sekarang, tapi dia ada perubahan. Seseorang yang beranjak berubah. Clear, gini. Seseorang di sini aku bilang lebih kepada introvert ya, karena dia mulai kayak bebersih nih dari teman-teman toksik, orang-orang yang ngomong dia nggak enak. Jadi dia tuh hanya terkoneksi dengan beberapa orang dekat aja ya, rilis semua yang buruk. Dia punya namanya proteksi dalam diri sehingga apa, dia bisa nafas. Oke, aku bertemu dengan orang-orang walaupun orangnya cuman itu-itu aja, tapi mereka tidak mengejudge aku, tidak menjustifikasi dan membiarkan energi negatif itu lepas gitu loh. Sama kayak aku sekarang ya. Aku sekarang itu karena memang aku sudah yakin jalanku ke arah spiritual, maka aku merelokasi diriku ke tempat yang lain. Oke. Aku pilihin teman-temanku juga gitu. Jadi aku punya special space, orang yang bisa kita ajak diskusi, orang yang bisa mendukung ya. Pokoknya kita merilis namanya energi negatif ya. Aku sampai pasang sigil di meja aku supaya apa? Supaya terhindar dari namanya benturan-benturan energi negatif ya. Sigil itu sebagai proteksi atau talisman yang biasa kita buat sendiri. Itu ada pelajarannya sih, pelajaran sigil. Tapi kalau mau cari yang umum silahkan ketik aja sigil of Solomon atau whatever ya. Tapi kalau aku mendingan buat sendiri karena lebih ngerti, ada aturannya gitu. Oke, di sini aku ingin lihat lagi ada apa dengan orang ini. Crack. Seseorang di sini aku melihatnya hancur, sangat demotivasi. Ini nih aku masuk ke dalam alam bawah sadarnya ya. Ini yang kita lihat secara luar nih, body. Sekarang kita masuk ke dalam pikirannya. Seseorang di sini yang aku lihat dia sedang hancur, rapuh,
Terus aku ngelihatnya, walaupun dia kelihatannya kayak happy di luar, tapi sakit di dalam. Orang-orang dengan kecenderungan gagal dalam melaksanakan misinya. Mungkin tadinya dia ini adalah pengontrol, dia adalah posesif, ya bisa jadi seperti itu. Punya kesalahan yang dia lakukan sendiri, makanya itu hancur. Lebih seperti kayak, bisa jadi dia serakah, bisa jadi dia mengambil keuntungan, mungkin dia ya bisa jadi ya mendekati seseorang terus salah, atau pasangannya juga tidak memberikan efek baik sama dia, makin stres, contoh kayak gitu. Makanya orang itu rapuh sampai ke dalam mind atau alam bawah sadarnya udah rapuh, jadi sering sakit, jadi sering ya ringkih lah gitu ya. Ini crack, ini udah pasti crack gitu. Tau ya bunyi ranting pohon crack gitu. Dive itu lebih seperti kayak apa ya yang ingin dilakukan gitu ya. Karena aku melihatnya di sini memang energinya tuh ada spirit, ada semangat sebetulnya. Walaupun dia rapuh, dia struggle, apalagi nih langkah selanjutnya, dia lebih menyelami, dia lebih kayak grounded ya. Buang energi yang buruk, ambil energi yang baik, dia lebih grounded. Kira-kira actionnya apa? Aku udah siap nyerang nih, aku udah siap menyelami hidupku gitu ya, dari namanya ketidakadilan yang aku dapat. Misalnya aku banyak sedihnya ya, ini ada red tail hawk ya, intinya dia ini udah siap kayak, oke, aku mau fighting. Aku pengen lepas dari namanya masalah-masalahku yang jelimet. Aku harus fokus nih, gitu. Karena aku sakit, aku gak mau sakit. Pelan-pelan, sudah tenang, sudah ada fokus, fisiknya diperbaiki dulu. Nah, udah siap jalan. Nah, di sini aku bisa ngelihat ya, mungkin berapa di antara mereka itu kayak datang ke tempat tenang, mungkin kembali ke rumah orang tua, kembali ke tempat masa kecil. Terus aku ngelihatnya menyepi, menyendiri, jauh mungkin ya, dia kayak membatasi chatting karena di sini pengen peace loh. Kalau peace itu berarti kan nggak pengen diganggu, nggak pengen terbaca yang aneh-aneh. Quiet place. Mungkin bukan di perkotaan. Ya, orangnya lagi nggak di perkotaan nih sekarang energinya. Lagi agak minggir gitu. Atau kalau mau dia punya rumah di puncak gitu ya, yang dataran tinggi, atau di perumahan yang damai gitu. Pasti jauh dari kota dong, ya kan? Di sini ada remember. Oke. Ada memori. Aku lihatnya di sini lebih kayak berkaca sama diri, mirroring. Aku kayak belajar dari kesalahan deh. Kayaknya aku pernah begini. Sudah pasti dia kalau namanya mengingat, itu pasti akan ingat orang-orang siapa nih yang berjasa sama dia. Siapa sih yang kira-kira mensupport aku. Nggak pandang bulu ya. Nggak pandang bulu. Mau dia lebih tua, lebih muda, kaya, miskin. Orang-orang yang pernah support sama dia itu akan diingat. Gitu. Oh, aku sekarang berdiri berkat support dari orang-orang ini. Mungkin orang tua, mungkin kamu, mungkin teman-teman di sekitar. Yang ingat aku catat nih. Someday, kalau seandainya aku sudah lepas dari namanya masalah cita-cita dan awan hitam, aku gak akan lupa.
orang itu punya jasa. Iya, dia mengingat kebaikan seseorang. Bisa jadi kalau kamu yang lebih dominan, ya kamu orangnya. Tuh, kita lihat di sini. Jadi kita ngelihat dari secara body dan unconscious mind, atau kayak alam bawah sadarnya dia gitu ya. Orang yang memang nerima kamu apa adanya, yang cinta kamu apa adanya, mau gendut, kurus, kaya, miskin, kamu orangnya cerewet, posesif, dia terima kamu. Orang yang satu vibrasi sama kamu, kita akan lihat di sini. Kalian tuh kayaknya punya effort sama passion yang sama deh, satu tujuan gitu, satu tujuan. Terus kalau misalnya ingin sesuatu tuh kayaknya harus didapetin, ya kan? Kalian sama-sama di sini memiliki kisah cinta yang kelam, bangkit dari namanya hubungan masa lalu. Banyak nih masa lalu, atau kalian sekarang berdealing dengan orang-orang yang toksik ya, pasangan toksik, dan baru berpisah, dan ini kayak baru move on gitu. Kamu juga lagi move on, tapi mungkin move on kamu tuh udah duluan atau dia duluan, kita nggak tahu ya. Nah, kalian tuh hidupnya sama-sama banyak dikhianatin. Ini persamaannya. Kenapa kalian tuh bisa ketemu? Hidup kalian itu 80% masalah cinta. Ya, cinta melulu. Jadi dari kalian muda sampai sekarang kayak feeling lonely terus. Even kamu nggak lonely, tapi kamu ngerasanya lonely. Karena kamu kayak nggak dapet, apa sih? Kayaknya hidup gue tuh masalah cinta hancur banget deh. Kayaknya nggak ada yang mencintai gue tuh mesti sendiri gitu. Ya. Jadi jatuh-jatuhnya kalian tuh kayak introvert, jatuhnya jadi kayak posesif, kayak nggak percaya cinta. Aku lihatnya kayak gitu. Tuh, menurut dia ya, dan kamu di sini ya, kalian punya kesamaan adalah percuma deh kayak berusaha untuk mencari cinta, atau ujung-ujungnya kayak dibohongin juga. Berarti aku bisa lihat di sini kalian berdua itu dipertemukan dikarenakan punya masalah cinta yang dominan ya. Banyak disakiti, lebih banyak bekerja daripada masalah cinta. Cinta sakit melulu nih, tapi kalau keuangan ya oke, bagus, dapat walaupun dikit-dikit pasti rezekinya ada. Bingung nggak kalian kalau misalnya dipilih? Misalnya semesta bilang, kamu mau diperbanyak cinta apa perbanyak uangnya? Harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Bingung kan? Ya gimana ya? Di sini ya, aku ngelihatnya ada kayak memori di mana kalian itu mungkin pernah terkoneksi ketika kalian bersama itu kayak take and give. Mungkin seseorang ini dulu ya, kalau kalian udah kenal atau udah kebawa energinya, itu untuk yang udah kenal aja ya. Untuk yang udah kenal ya, maupun deket lah, nggak apa-apa. Kayak ada keinginan untuk ngebantu gitu. Entah kamu yang ngebantu dia atau dia ngebantu kamu, posisinya sekarang gitu. Karena kenapa? Kayak merasa ada memori sama dia gitu. Kayak udah kenal lama gitu. Atau diem-diem ngebantu, diem-diem pacaran, itu ada ya. Energi diem-diem pacaran, diem-diem membantu, diem-diem di luar masalah pernikahan kamu ngebantu. Ada. Kalau misalnya kalian sudah menikah, tapi kalau kalian di sini sudah sama-sama pisah ya, kalian saling bantu-membantu. Karena di sini ada assistance ya. Apa yang misalnya kalian punya rezeki gitu, atau dia punya rezeki, dia akan kasih kamu. Ada kayak hutang budi sih, aku ngelihatnya di sini. Kartunya lumayan kok, nggak jelek-jelek banget teman-teman. Nah, sekarang kita buka nih pakai kartu ini, kartu kecil ajaib. Ini dari Kak Agnes Dus. Ini lokal punya.
kartunya. Beliau seniman juga, kartomancer juga, Lenormand juga, tarot juga, pelukis juga. Keren. Spiritualnya udah gimana ya? Beda gitu. Oke. Di sini kita lihat ya. Ada house, ada birds, ada pet, ring, letter, a woman, clouds. Oke. Ini energi yang paling nampak ya, yang paling nampak. Entah kamu atau dia. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia. Sedang ada yang mengurus mungkin dokumen pernikahan atau pengen cerai. Ada dokumen yang diurus nih. Sedang on proses, sedang mencari cara untuk mengurus sebuah dokumen karena di sini ada clouds ya. Clouds itu hambatan. Jadi lebih banyak hambatan. Banyak cekcoknya, banyak salah paham aku lihat dari pernikahan atau kalian sebelumnya ya berdealing dengan orang ini, orang yang salah gitu loh. Mungkin ada yang sudah menikah, mau ngurus dokumennya pelan-pelan. Ada yang statusnya di sini sudah berpisah tapi belum bercerai. Sehingga kenapa? Sehingga mungkin hubungan di antara kalian, kalau misal kalian sudah tahu siapa orangnya, ya akan ada hambatan gitu loh. Karena ini belum selesai. Terikat dengan pernikahan, ya kan? Sehingga ya ke kamunya juga masih berkendala gitu loh. Belum yang bebas, belum yang lepas. Karena di sini ada kartu ring sayang, ada ikatan. Gimana dong ngomongnya? Mau bilang dia single. Ya kalau misalnya dia single atau dia bekas duda atau janda lagi mengurus surat ini, itu kan juga single jatuhnya ya, tapi belum resmi singlenya. Terus kita lihat lagi kemungkinannya ya. Apa yang dia mau? Di sini tuh dia kayak apa adanya aja sih, mengalir aja gitu, kadang datang kadang pergi, ya kayak berputar-putar aja di energi kamu sih. Sebenarnya dia nggak mau tergantung dan nggak mau PHP-in gitu loh, nggak mau PHP kamu ya. Jadi energi-energi yang kayak datang pergi itu juga dia nggak mau seperti itu. Dia pengen cari cara sih sebenarnya supaya yang terbaik keputusannya tuh gimana. Tuh, ya, ada key, ada coffin. Ada penundaan di sini. Ya mungkin juga dia berkendala untuk ketemu sama kamu karena juga ada alasan kesehatan. Ada masalah kesehatan, teman-teman, dan ini mungkin mesti kayak tenang dulu gitu. Aku lihat kisah cinta kamu nih agak rumit ya. Agak rumit tetapi seru. Kayak ada cerita sinetronnya gitu. Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak masalah, aku lihatnya. Banyak masalah banget. Tapi aku melihatnya di sini ada sebuah apa ya namanya, akan ada persinggahan sih. Maksud aku dari hubungan ini akan ada, nggak lama lagi juga akan ada keputusan atau apa ya, akan ada akhirnya kok. Stucknya itu nggak yang lama. Nggak akan lama ya.
Ada pergerakan di sini. Ada on proses dari segala sesuatu yang stuck. Memang dibutuhkan kayaknya namanya kedewasaan di antara kalian sih. Kalau misalnya kalian tidak menyikapi hubungan ini, hubungan yang memang agak sedikit berbelit-belit dan berkerikil, ya susah untuk menyatukan energinya. Tapi gimana dong, dari sekian banyak orang yang menerima kamu apa adanya memang punya masalah percintaan yang berat juga. Gitu, punya trauma yang berat juga. Ya. Apa sih yang dia inginkan dari kamu? Bagaimana dia mencintai kamu dengan tulus? Dengan cara apa? Oke. Aku melihatnya di sini dia pengen lepas dari masalahnya dulu ya. Pengen lepas dari namanya segala hambatan. Karena banyak sekali traumatik ya. Trauma ini loh yang ngebuat tidak sehat gitu loh. Sementara di sini tuh kayak kamu tuh udah terlalu menggoda buat dia, nggak pengen ngelepas, dia nggak pengen lepas dari kamu. Dia tetap kayak ngeliatin kamu, perkembangan kamu kayak apa. Butuh recovery. Jadi seseorang di sini takut banget kehilangan kamu. Dia takut banget kehilangan kamu, cuman memang langkahnya terbatas. Langkahnya masih belum bisa mulus gitu loh. Tetapi berlangsung, nanti akan ada perbaikan. Ya, dianya juga udah lepas dari namanya anxiety, dia juga udah lepas dari namanya pikiran jelek gitu. Jadi mau menerima cinta lagi. Dia takut ditinggalin loh, energinya takut ditinggalin. Karena dia merasa hanya dengan bersama kamu, masa depannya itu akan terpupuk kembali. Wow, ini orang yang memang udah putus asa sih. Serem-serem enak ya lihat orang yang kayak sudah putus asa, sudah kayak udah nggak tahu mau kemana lagi gitu ya kan. Kita lihat di sini ya. Oke. Ada A, ada E, ada H, ada X, ada R, ada I, ada L, Y, V, M, J, Z, K, G, U, dan C. Nah, ini kira-kira teman-teman. Aku sih berpikir bahwa apapun yang aku bacakan di sini, semoga bisa resonate sama kamu. Orang yang deket energinya, orang yang aku tarik ya. Jadi saat ini orang yang memang mencintai kamu dengan tulus, butuh kamu banget adalah dia. Belum ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, energinya nanti mungkin kita baca lain ini ya, mungkin energinya itu juga masih kalah dengan dia di sini. Kita lihat pesan terakhir. Aku melihat pada akhirnya ending kalian di sini ada harmoni dan victory. Apa yang kalian ingin bersatu ya, jika ingin cita-cita bersatu di sini akan ditemukan dan akan happy sih. Ini bisa jadi ada benang jodoh ya. Mau berapapun, mau kapanpun, mau berapa tahun pun, aku nggak bisa kasih gambaran dia datangnya kapan, tetapi pasti akan datang. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku pagi ini. See you next video. I love you and bye bye.